Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romaniati, NIM 19041111000035 dari kelas 5A. Di video kali ini saya akan memaparkan jawaban soal UTS Statistika Pendidikan tentang uji komparasi 2 sampel, di mana nantinya untuk soal nomor 1 itu menggunakan uji T independen, sedangkan untuk yang soal nomor 2 menggunakan uji T berpasangan. Dan di sini untuk soal yang pertama, sudah disajikan data banyak istilah yang dapat dihafal kelompok kontrol dan eksperimen. Di mana asumsi di sini diasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Nah, untuk langkah-langkah melakukan uji T independen itu yang pertama, menentukan parameter yang diuji. Di sini parameter yang diuji yaitu rata-rata. Kemudian menentukan H0 dan H1-nya. Untuk H0 di sini tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Kemudian menentukan taraf kepercayaan. Di sini taraf kepercayaannya menggunakan 95%, yang artinya taraf signifikan atau nilai alfanya itu 0,05. Menggunakan uji T independen, kemudian uji homogenitas lebih dahulu, kemudian uji T independen, dan kesimpulan. Nah, untuk uji homogenitas di sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data tersebut bersifat homogen atau tidak homogen, di mana kita harus menemukan nilai variannya terlebih dahulu dengan cara sama dengan var .s buka kurung blok bagian kontrol tutup kurung dan enter. Di eksperimen juga begitu, sama dengan var .s buka kurung blok bagian yang eksperimen dan tutup kurung enter. Nah, di sini sudah terlihat nilai varian terbesar itu pada kelompok kontrol, sedangkan yang terkecil pada kelompok eksperimen. Jadi, di mana varian terbesar itu sebagai pembilang, sedangkan varian terkecil nantinya akan sebagai penyebut. Jadi, varian bagian kontrol ini merupakan variabel 1, sedangkan yang varian di eksperimen dijadikan sebagai variabel 2. Nah, selanjutnya bisa melakukan uji homogenitas dengan cara mengklik bagian data analisis. Kita pilih yang F-test to sample of variance. Klik OK. Nah, variabel 1 sudah ditentukan tadi pada bagian kontrol ya. Kita klik dari bagian kontrol ini sampai ke bawah. Yang variabel 2 juga begitu, kita klik bagian eksperimen hingga bawah. Labelsnya jangan lupa dicentang karena tadi kita mengklik dari bagian judul ya, dari bagian label. Jadi harus dicentang. Kemudian alfanya sudah benar 0,05. Untuk output range-nya saya taruh di sini saja. Klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya hasilnya. Ada means, varian, observation, DF, F, p-value, sama F critical 1T. Nah, untuk menguji homogenitas di sini yang dibandingkan yaitu nilai F dengan nilai F critical 1T atau F tabelnya. Di sini saya diberi tanda terlebih dahulu biar gampang cara membandingkannya. Nah, kita lihat terlebih dahulu kriteria pengujian homogenitas, di mana jika nilai F di sini kurang dari nilai F tabel, maka H0 diterima. Kita lihat di sini. Oh, ternyata nilai F-nya memang lebih kecil dari F tabel, jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Kita tulis di sini terlebih dahulu. F sama dengan 1,249 itu lebih kecil dibandingkan dengan F tabel yang bernilai 2,448. Maka kesimpulannya H0 diterima. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita bisa melihat dari nilai p-value-nya di sini. Nah, kita lihat juga di bagian kriteria, ternyata jika nilai p-value-nya lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa, maka terima H0. Nah, di sini terlihat sekali bahwa nilai p-value itu lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa, di mana p-value nilainya 0,337 itu
lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa yang bernilai 0,05. Maka terima H0 atau H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa datanya bersifat homogen. Nah, setelah mengetahui bahwa data bersifat homogen, kita lanjut dengan melakukan uji independen. Caranya sama, yaitu mengklik bagian data, kemudian data analisis. Di sini kita pilih yang ini. T-test to sample assuming equal variance, karena tadi datanya bersifat homogen, jadi kita pilih yang equal. Klik OK. Sama, kita pasang untuk variabel satu yang kontrol ini. Untuk yang kedua juga sama, kita blok bagian eksperimen hingga ke bawah. Jangan lupa label dicentang, alfanya sudah benar 0,05, output range-nya saya letakkan di sini saja, biar gampang dan berdekatan. Oke. Nah, nilainya sudah terlihat ya di sini. Nah, untuk di uji T independen ini yang dibandingkan yaitu T-stat dengan T critical to tail. T-stat di sini T hitung, sedangkan T critical to tail-nya itu T tabel ya. Di sini kita pilih yang to tail karena dilihat dari H0 dan 1 tidak ada perbedaan, dengan ada perbedaan itu termasuk uji dua pihak. Jadi pilih yang to tail. Kita beri tanda terlebih dahulu biar lebih mudah dalam membandingkannya. Nah, T-stat dengan T critical to tail. Jika kita lihat nilai min 2,184 itu tidak berada di antara min 2 dengan 2, ada di bagian kirinya, sehingga tidak memenuhi syarat yang pertama. Di sini memenuhi syarat yang kedua, di bagian T hitung lebih kecil daripada min T tabel. T hitung yaitu sama dengan min 2,184 sekali lebih kecil daripada min T tabelnya. Tabel di sini nilainya 2,08. Maka tolak H0 alias terima H1. Bisa kita lihat lagi pada nilai p-value-nya agar lebih meyakinkan. Ini kita pilih yang p-value detail ya, nah ini. Nah, kita lihat juga di bagian persyaratan, jika nilai p-value-nya itu lebih kecil daripada nilai alfa, maka tolak H0 dan terima 1. Nah, di sini p-value-nya dapat terlihat jelas bahwa lebih kecil daripada nilai alfanya. P-value-nya di sini itu nilainya 0,03. Lihat jelas bahwa lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa yang bernilai 0,05. Maka kesimpulannya H1 diterima. Nah, dapat diketahui di sini bahwa kesimpulannya ini H1 terdapat atau ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Kita taruh di bagian kesimpulan sini. Nah, seperti itu. Ini untuk yang soal nomor 1. Kesimpulannya H1 yang diterima. Jadi, ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kelompok kontrol dan eksperimen. Selanjutnya kita beralih ke soal yang nomor 2. Di sini disajikan data hasil pretest dan post-test pedagogi guru IPA seperti berikut, di mana asumsi data di sini berdistribusi normal. Untuk langkah-langkah uji T berpasangan, pertama menentukan parameter yang diuji. Di sini parameter yang diuji yaitu rata-rata. Kemudian menentukan H0 dan H1. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sudah pelatihan. H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sudah pelatihan.
Kemudian menentukan taraf kepercayaan di sini menggunakan 95%, di mana artinya taraf signifikan atau nilai alfanya 0,05. Di sini soal yang nomor 2 menggunakan uji T berpasangan melalui uji hipotesis dengan menghitung uji statistik hingga menentukan kesimpulan. Nah, untuk uji statistik di sini kita klik bagian data, kemudian data analisis, kita pilih yang ini, test paired to sample for means. Nah, untuk tabel yang tabel 1 di sini kita blok bagian pretest. Untuk yang kedua kita blok bagian post-test ini. Untuk label jangan lupa dicentang apa yang sudah benar. Untuk output range saya letakkan di bagian sini. Klik OK. Nah, ini sudah tercantum hasil uji T berpasangannya, di mana nantinya yang dibandingkan yaitu T start dengan T critical tutil ya. Kita pilih yang tutil karena dilihat dari handulnya 1 yang tidak ada perbedaan dan ada perbedaan dapat dikatakan merupakan uji dua pihak, jadi tutil. Untuk tutil maksud saya untuk T start di sini yaitu T hitung, untuk T critical tutilnya yaitu T tabel. Sini kita beri warna terlebih dahulu untuk lebih mudah dalam membandingkannya antara T start dengan T tabel. Nah, jika dilihat nilai T start di sini min 5,479. Itu tidak berada di antara min 2 dengan 2. Ada di sebelah kirinya, jadi tidak memenuhi syarat yang pertama. Kalau tidak memenuhi syarat pertama, jadi memenuhi syarat yang kedua, yaitu bagian ini, T hitung lebih kecil daripada min T tabel. T hitungnya min 5,479 lebih kecil daripada T tabel yang bernilai min 2,144. Maka tolak H0 alias terima H1. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita bisa lihat dari nilai p-value-nya. Nah, di sini karena ada I-nya, kita lihat di sini ya. P-value-nya ini 0,00081. Terlihat jelas bahwa nilai p-value-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa. Dimana jika nilai p-value-nya lebih kecil daripada nilai alfanya, maka H0 ditolak dan terima H1. P-value sama dengan 0,000081 itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa yang sebesar 0,05. Maka terima H1. Jadi kesimpulannya ini H1 diterima, yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Kita taruh di kesimpulan ini. Baik, cukup sekian pemaparan jawaban UTS Statistika Pendidikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.